pada hari ini. Selamat datang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di sesi Join Insight by Indies dengan judul Modal Kecil Berani Besar. Perkenalkan saya Rizky Hanifah Dwiningrum, tapi biasa dipanggil Riris, yang akan menemani selama 1 jam ke depan. Akan menemani rekan-rekan semua bersama pembicara yang sangat inspiratif dan berpengalaman di bidang industri kreatif. Baik, Join Insight adalah program untuk meningkatkan konten social media activation, untuk mengedukasi pelanggan, meningkatkan brand sentiment, serta mendukung peningkatan sales digital. Nah, poin penting kegiatan kita hari ini adalah semoga bisa mengedukasi peserta terkait strategi bisnis yang efektif melalui pembicara, yaitu Muhammad Hajid, ya, CEO dari Brew Brew Coffee. Nah, sepertinya Brew Brew Coffee ini sudah sangat familiar ya di Kota Medan. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang berada di Kota Medan eh, sering CFD ya atau apa Car Free Day nih gitu di hari Minggu atau hari Sabtu. Udah sering tuh lihat-lihat ada gerobak-gerobak yang jual kopi. Nah, si Bang Ajit ini ternyata adalah foundernya begitu. Nah, poin penting juga di kegiatan hari ini yaitu semoga kita bisa memperkenalkan brand Indies kepada peserta dan lebih mengenal produk Indies ataupun layanan digital Indies untuk mendukung usaha Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian semoga bisa meningkatkan brand sentimen Telkom melalui Indies dan menampilkan diri sebagai brand yang peduli dan memberdayakan UMKM. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang sudah join hari ini, saya tidak lupa pula untuk mengingatkan peserta untuk dapat mengisi absensi melalui link absensi yang telah di-share dari tim Indibis. Mungkin di kolom komen sudah di-share ya oleh tim Indibis. Kalau memang belum, boleh dibantu share. Ya, baik. Sudah keluar linknya, jangan lupa semua untuk mengisi namanya masing-masing. Kenapa harus diisi, Kak? Karena nanti di akhir saya akan membacakan 3 orang yang terpilih akan mendapatkan hadiah. Jadi jangan lupa isi absensi ya. Nah, kemudian jika ada pertanyaan nanti ketika Bang Hajid sedang memberikan insight-nya, nanti bisa diajukan melalui kolom chat karena fitur unmute hanya akan diberikan kepada peserta yang diberi izin oleh panitia atau tim Indibis. Oke. Nah, hadiahnya apa aja sih nanti di akhir acara? Nah, kita nanti akan lucky spin wheel untuk 3 orang pemenang dan akan ada 3 penanya terbaik. Gitu. Syarat dan ketentuannya ada nggak sih Kak? Ada. Yang pertama, jangan lupa follow Instagram, Twitter, dan TikTok indibis.sumatra dan juga indibis.sumut. Nanti boleh ya kakak-kakak panitia dituliskan di kolom chat apa nama Instagramnya, Twitter, ataupun TikToknya. Gitu. Nah, yang kedua syaratnya tentunya harus mengisi absensi. Dan yang ketiga, total hadiah ratusan ribu rupiah. Baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan opening speech dari senior leader Witel Sumut. Kepada Bapak Khairul Abrar, kami mohonkan dengan sangat hormat. Oke, terima kasih Kak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para peserta webinar, juga narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Sajid selaku founder Blue Coffee Company. Pertama-tama, izinkan saya mewakili Telkom Indonesia menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam webinar Join Insight dengan tema Modal Kecil Berani Besar. Jadi, webinar ini kami hadirkan sebagai bentuk komitmen Telkom melalui Indibis untuk terus mendukung para pelaku usaha, khususnya UMKM, agar bisa berkembang meski dengan modal terbatas. Jadi kita tahu nih, banyak bisnis besar lahir dari langkah kecil dengan strategi yang tepat, kreativitas, dan keberanian untuk mencoba. Hari ini kita akan belajar nih bersama bagaimana mengelola bisnis kecil dengan bijak, bagaimana memanfaatkan inovasi dan kreativitas sebagai modal tambahan, serta bagaimana nih langkah-langkah yang dapat membawa usaha kita tumbuh lebih besar. Harapannya, sesi ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi para peserta untuk terus melangkah, karena kami percaya ciptakan peluang, wujudkan harapan. Akhir kata, mari kita ikuti webinar ini dengan semangat, semoga membawa manfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abrar atas opening speech-nya. Langsung saja, sepertinya rekan-rekan yang sudah join Zoom hari ini sudah tidak sabar ya kita mendengarkan Bang Hajid nih akan memberikan taktik boomware-nya. Gimana sih supaya bisa menjadi seorang founder gitu kan? Karena kalau seorang founder nih, kita mungkin banyak ide. Saya pengen ini, tapi mungkin tidak terrealisasi ya gitu. Oke, langsung saja seperti kita panggil dari founder of Brew Brew Coffee Company, Bang Muhammad Hajid SIKO. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Pagi Hajid. Kak Sehat Bang Riri. Hajid? Sehat alhamdulillah Kak. Wih, sehat. Sepertinya sangat sehat sih lihat dari tampilan wajahnya ya paginya Bang. Oke, Bang, ini sebelum Ya, Abang mau memberikan sebuah insight, boleh ya Riris kasih tahu sedikit aja tentang Bang Hajid? Boleh? boleh, boleh. Boleh. Jadi sebenarnya sebelum acara ini kita minta profil singkat dari Bang Hajid, tapi memang kesingkatan Bang Hajid tadi memberikannya kepada panitia. Jadi kita kasih panjang-panjang dikit ya Bang, kita lihat di chat GPT. Oke. Bang Muhammad Hajid SIKOM merupakan founder of Brew Brew Coffee Company, sebuah brand yang lahir dari passion dan kreativitas di industri kopi. Oke, berbekal berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri kreatif Kota Medan, ia dikenal sebagai entrepreneur yang visioner dan inovatif. Oh, positif semua nih ya, Bang. Keahliannya dalam mengembangkan konsep bisnis kreatif menjadikannya mampu membangun Brew Brew Coffee Company sebagai wadah yang tidak hanya menghadirkan produk berkualitas, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi komunitas dan perkembangan industri kreatif di Medan. Oke. Nah, dalam webinar kali ini, Bang Hajid akan berbagi cara untuk menciptakan ruang di mana kita semua bisa nanti insya Allah akan menjadi founder juga seperti Bang Hajid, gitu ya Bang? Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke Bang Hajid, langsung saja. Sepertinya kami semua sudah tidak sabar. Saya pun sudah tidak sabar nih mendengarkan taktik boomware-nya dari Bang Hajid, gimana bisa menjadi seorang founder. Oke, langsung saja Bang Hajid, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Riri. Terima kasih juga buat Telkom Indonesia Indibis atas kesempatannya. Saya bisa sharing sedikit di sini tentang sesuai judul modal kecil berani besar. Jadi di setahun terakhir ini saya fokus untuk kembangin brand Brew Brew Coffee, yaitu brand kopi keliling di Kota Medan menggunakan gerobak elektrik untuk menjangkau customer langsung ke lokasinya. Jadi mungkin di sini saya akan sharing sedikit. Nah, mungkin atau ada yang udah pernah lihat Brew Brew Coffee di jalan, gerobak yang warna biru keliling sekitaran Kota Medan, atau yang udah jadi langganan Brew Brew nih di sini kira-kira. Tentu saja kami ya Bang. Oke, oke mungkin udah sekarang ini udah nggak awam lagi tentang kopi keliling ya, kopi keliling yang menggunakan sepeda listrik keliling di Kota Medan. Jadi di setahun belakang ini kami memang fokus untuk mengembanggi si brand grup ini. Jadi cerita awalnya kami kebetulan bertiga berpartner di tahun 2023 akhir itu melihat ternyata di Jakarta sudah banyak nih kopi keliling modern menggunakan gerobak elektrik mengelilingi dan hadir di pusat-pusat kota dan di keramaian. Nah, konsep itu coba kami bawa ke Medan untuk kami implementasikan hal tersebut di Kota Medan. Nah, di awal karena memang kopi keliling itu di Kota Medan tersebut masih sangat awam bagi masyarakat dan untuk membuat si gerobak itu pun juga belum ada produsennya di Medan, kami mencoba untuk memulai dari hal yang paling kecil dulu. Dikarenakan untuk membuat gerobak itu sendiri ternyata membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, tapi tidak terbatas dengan itu, walaupun belum ada gerobaknya, kami tetap ingin menghadirkan brand Brew itu dulu di kalangan masyarakat agar agar lebih dikenal. Mungkin di sini saya akan share sedikit beberapa
materi, sorry. Mungkin teman-teman udah bisa lihat, jadi sesuai dengan judulnya, modal kecil berani besar. Nah, awal mula berjalannya Blue kami sangat menggunakan modal yang sangat terbatas. Jadi dengan modal yang sangat terbatas itu sendiri, kami berupaya semaksimal mungkin agar si brand Blue ini tetap dikenal di kalangan masyarakat. Nah, fokus di awal kami adalah agar brand Blue ini tetap berjalan walaupun dengan modal yang sedikit. Nah, modal modal terbatas bukan berarti penghalang, tetapi pemicu agar kita lebih kreatif dalam mengembangkan brand itu sendiri. Nah, padahal kuncinya adalah prioritas, yang mana mau kita dulukan, kebutuhan atau keinginan. Nah, saat belum ada gerobak yang berjalan karena masih terbatas dengan modal, yang kita tahu saat itu karena produsen gerobak ini sangat terbatas, angkanya juga lumayan sekitar puluhan juta, ditambah lagi ongkos kirim ke Medan yang lumayan tinggi. Kami tetap berupaya menciptakan produk si kopi Bru ini dengan hanya ada 6 varian. Saat itu kami mencoba hadir di berbagai event, misalkan di acara kantoran, di taman-taman saat hari Minggu, walaupun memang konsep awalnya adalah kopi keliling. Namun kebutuhan kami adalah saat itu, uh, kebutuhannya adalah brand kami dikenal dahulu oleh customer, walaupun nanti jika modalnya sudah cukup, kami akan membuat gerobak agar bisa keliling. Nah, event-event di kantor seperti yang terlihat di gambar itu beberapa dari hasil dari kita, link dari pertemanan. Misalkan coba kita masuk ke event-event kantor, terus ada event-event di taman-taman kota Medan. Kami berupaya agar brand Brugu dikenal dulu nih oleh masyarakat. Jadi saat itu kami berpikir ternyata kita harus punya prioritas, bedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, mungkin berbagai orang mau buat bisnis berkeinginan untuk bisnisnya terlihat proper, bagus, dan berjalan dengan seharusnya. Namun di satu sisi di sini kita menggunakan modal yang kecil, jadi kita harus prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Sebenarnya jika memang keinginannya banyak, ya nggak ada masalah, asal modalnya juga besar gitu. Jadi saat ini mungkin kami di Bru saat itu akan lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Nah, dikarenakan modal yang sangat terbatas tadi, tapi kebutuhan kami supaya bisa menjadi kopi keliling, tidak apa namanya di booth-booth seperti yang tadi, kami mencoba lebih sedikit kreatif lah untuk membuat gerobak dari sepeda biasa, sepeda yang didayung biasa, dan menjadi sepeda yang bisa bermotorkan listrik, agar kami bisa segera keliling, karena memang tujuan di awal Bru adalah kopi keliling yang bisa menjangkau ke area-area yang bisa langsung ke rumah customer atau hadir di pusat-pusat kota. Nah, kami berupaya, ya kalau kita lihat mungkin ini bukan di pabrik yang gimana, ini mungkin di tempat las biasa, kami mencoba menyambungkan apa namanya sepeda biasa jadi gerobak dan bermotorkan listrik agar bisa keliling. Nah, ini tadi tidak lupa juga dari skala prioritas tadi, karena kebutuhan kami adalah bisa keliling, kami belum, kalau keinginan kami pengennya punya gerobak yang bagus dan proper, tapi kebutuhannya adalah kami bisa keliling dengan gerobak yang seadanya. Nah, di saat gerobaknya sudah ada, nah hal yang paling penting berikutnya adalah kemasan. Nah, di kemasan ini di awal kami hanya memakai cup polos yang bermodalkan stiker, karena kita tahu kalau misalkan kita mau
nyetak cup yang bersabun itu harus punya minimum order quantity yang sangat besar dan juga menggunakan modal yang sangat besar. Jadi di saat itulah kami mencoba, udah nih gerobaknya udah ada, tapi coba hal yang paling butuh berikutnya kita keliling dulu nih sebelum keinginan kita untuk mempunyai desain cup yang bagus. Setelah itu, nah saat kita mempunyai modal yang terbatas, kita jangan lupa untuk kontrol cash flow keuangan kita, karena keuangan yang kita miliki sedikit, kita harus catat betul pengeluaran yang kita lakukan untuk mengembangkan bisnis kita, karena modal terbatas tadi kita harus jelas kemana nih tujuannya, kita untuk membeli apa atau untuk mengembangkan apa dengan modal yang terbatas tersebut. Karena dari hal-hal kecil itu kita bisa tahu kemana arah cash flow bisnis kita. Nah, berikutnya inovasi dan kreativitas sebagai modal tambahan nih dalam bisnis kita. Kalau mungkin uang terbatas, berarti kita harus bermain di hal yang nggak terbatas, yaitu kreativitas dan inovasi mungkin. Nah, di Bro kita coba beda dengan cara yang bercerita di media sosial, bikin konten yang dekat dengan anak muda, bahkan ikut di CFD biar lebih dekat ke konsumen. Nah, kebetulan kami di Bro bertiga nih berpartner, kami menggali masing-masing potensi yang ada pada diri kami. Misalkan saya mungkin ada basic sedikit tentang fotografi dan desain grafis, ada partner yang satu bisa analisis, dan partner yang satu lagi mungkin ahli di bidang marketing. Nah, hal-hal itu, hal yang potensi yang kami punya masing-masing merupakan modal tambahan yang sangat besar daripada uang. Contohnya seperti ini, kami memulai dengan foto produk sendiri, terus kami hadir di CFD dengan apa namanya modal promosi yang sangat minim, terus kita menggunakan platform gratis seperti Instagram, TikTok, WhatsApp. Nah, ini di awal untuk membuat trust customer kepada brand kami sampai membuat gimmick atau promosi ngopi gratis kantor yang saat itu lumayan cukup efektif, yang ikut ratusan orang untuk berlomba-lomba supaya dapat minum kopi gratis dengan cara nge-share postingan Instagram Bro di Instagram mereka masing-masing. Dan akhirnya konten yang organik pun akan lahir dengan sendirinya. Jadi contohnya di sebelah kanan ada yang kita nggak sadar, ternyata ada customer yang kontenin Bro. Sejak saat itu viral di beberapa akun TikTok, dan itu adalah modal promosi kita yang bisa dibilang gratis, karena memang ya secara organik customer merekam video tentang Brew Coffee. Jadi ingat, kreativitas itu adalah sebenarnya modal yang nilainya lebih besar daripada uang. Jadi kalau misalkan pun kita punya uang yang banyak atau punya modal yang besar, tapi kreativitasnya biasa-biasa saja, mungkin belum tentu hasilnya akan baik juga. Setelah itu, saat menjalankan guru-guru ini, kami mencoba memaksimalkan sumber daya yang ada. Jadi misalkan karena di di guru-guru ini kita butuh promosi kan buat desain di Instagram, kita coba pakai Canva untuk ngedesain halaman Instagramnya. Terus mau buat video kita pakai CapCut, atau mau cari inspirasi pakai AI atau GPT, itu semua hal-hal yang gratis yang bisa kita buat untuk mengembangkan bisnis kita. Dan jangan lupa saat kita memulai bisnis, jangan lupa kolaborasi dengan komunitas atau brand lain untuk menekan biaya marketing kita sendiri. Jadi saling menguntungkan antara komunitas dan brand yang kita bangun. Kadang kita pengen beli tools yang mahal nih, mau beli Canva yang premium, tapi atau tuh mau beli CapCut template yang premium, tapi kita lihat tadi kita punya keuangan yang kecil, jadi kita harus sangat memaksimalkan platform-platform yang gratis gitu. Nah, contohnya di Bro, di awal-awal saat kami sudah punya gerobak tadi,
kami mencoba hadir di CFD setiap hari Minggu di lapangan Merdeka Medan di awal-awal mungkin di setahun yang lalu. Nah, di situ ternyata dengan bisa dibilang modal yang sangat minim ya, dan saat itu juga belum terlalu banyak kopi keliling sebanyak sekarang. Itu di pagi hari Minggu itu aja uh, ada ratusan bahkan ribuan orang yang bisa lihat brand Brew dan bisa merasakan produk dari Brew itu sendiri. Jadi di situ exposure-nya sangat besar karena walaupun dengan biaya yang kecil. Jadi dengan adanya traffic di situ ratusan ribuan orang yang lalu lalang di CFD, jadi membuat brand Brew itu dikenal oleh masyarakat yang awalnya penasaran ngelihat aja sampai akhirnya membeli dan menjadi langganan dari Brew. Nah, udah hampir setahun ke belakang kita bangun brand Brew ini dari yang pelan-pelan, mungkin tadi dari yang belum punya gerobak, masih hadir di event-event biasa pakai meja doang, terus akhirnya bisa punya gerobak sendiri walaupun kita rakit sendiri dari sepeda biasa. Nah, jangan lupa bisnis kecil bisa besar asal punya growth plan yang jelas. Jadi saat sudah punya usaha terus berkembang dan punya profit, jangan kalau ada keuntungan jangan langsung dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Jadi saat kita sudah punya keuntungan dari progres berjalannya usaha kita, jangan lupa untuk reinvest keuntungan. Misalkan di Brudu kita bisa beli alat-alat atau upgrade peralatan yang baru, terus bisa upgrade kemasan yang lebih menarik, dan juga bisa menambahkan budget marketing agar brand kita bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Cuman jangan lupa juga fokus pada kualitas produk dan konsistensi layanan kita. Tuh. Jadi kualitas dan konsistensi itu merupakan harus nomor satu. Orang mungkin bisa lupa sama iklan kita, tapi mereka nggak akan lupa sama produk kita. Tuh. Yang awalnya buru-buru hadir cuman dari satu gerobak, sampai saat ini ada belasan gerobak yang mengelilingi kota Medan setiap harinya, memberikan asupan kafein mungkin buat teman-teman semuanya gitu. Di 1 bulan kemarin kami juga baru launching aplikasi. Inilah bentuk salah satu reinvestasi kami dari hasil-hasil keuntungan yang kami dapat selama setahun ke belakang. Kami membuat aplikasi yang sudah tersedia di App Store dan Play Store, yang merupakan aplikasi kopi keliling pertama dan nomor 1 di Medan. Jadi kami membuat aplikasi ini bukan semata-mata hanya untuk keren-kerenan. Jadi membuat aplikasi ini karena kami menjawab tentang customer. Ada yang request, "Bang, ini kami tiap hari langganan, nggak ada membernya nih, nggak ada poinnya nih." Nah, makanya kami hadir membuatkan aplikasi ini agar bisa dekat lebih customer lagi. Di aplikasi customer bisa ngecek, ngelacak secara real time kru kami yang sedang keliling di Kota Medan, terus bisa juga setiap pembelian mendapatkan poin, dan juga bisa order langsung dari aplikasi itu tersebut. Nah, ini merupakan inovasi. Jadi dari modal yang kecil tadi, perlahan kita kumpulin, ya jangan kita pakai untuk kepentingan pribadi kita dulu, kepentingan apa namanya, partner-partner kita semua. Jadi kita kumpulin di setahun ini bisa berinovasi, berkembang. Jadi nggak cuman sebatas cuman jualan kopi, keliling, selesai pulang. Jadi memang kita kedepankan juga inovasi-inovasi agar lebih berkembang dan lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, dari histori tadi mungkin ada 3 hal penting nih yang bisa diambil. Jadi dari pengalaman atau perjalanan guru tadi, 3 hal pentingnya, yang pertama, kelola modal terbatas dengan bijak. Terus kreativitas adalah modal tambahan yang nilainya sangat luar biasa. Karena di nomor 2 ini juga perannya nggak kalah penting dengan modal yang tanda kutip uang itu. Dan yang ketiga adalah reinvest untuk tumbuh lebih besar. Jadi
hasil yang tadi kita kumpulin pelan-pelan, karena kita sisihkan untuk pengembangan, akhirnya kita juga bisa tumbuh lebih besar dari keuntungan yang kita dapat selama berjalan. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau memulai bisnis atau yang masih merencanakan mau buat bisnis ke depan, jangan tunggu modal besar untuk mulai. Jadi mulai dulu dengan yang ada, biar nanti bisa jadi besar dengan sendirinya. Oke, mungkin itu saja sharing dari saya. Saya kembaliin lagi ke Kak Riris. Terima kasih. Iya, Bang Hajid. Dari materi Abang tadi, kayaknya Riris yang mau nanya sini, Bang. Bang, kok kayaknya keren ya, Bang. Awalnya dari sepeda, sekarang udah jadi sepeda motor. Apa sih, Bang? Beda Sepeda listrik listrik. ya. Ya. Oh, iya. Nggak banyak ininya, Bang, biayanya pakai sepeda listrik. Enggak, kan enggak pakai bensin. Oh ya pula ya. Terus kan balik lagi ke tadi ya Bang, invest ya setelah udah laku, udah jalan, jadi Hmm. reinvest kembali. Reinvest kok kembali ya, reinvest ya kan Bang. Jadi dia meningkatkan keuntungan. Eh, Iya sih. Nah, makanya kemarin itu, nah kalau Riris itu kan sebenarnya salah satu bukan penggemar kopi ya, tapi salah satu apa ya namanya, surveyor kali ya bang, tukang lihat-lihat gitu di jalan. Ini kok kayaknya kemarin naik sepeda, terus habis sekarang naik kereta. Apa nggak sayang ya gitu? Oh ternyata itu adalah salah satu taktik bumernya Bang Hajid ya kan bang, untuk meningkatkan keuntungan. Ya. Oke, kayaknya nih para rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah join Zoom, ada yang mau bertanya? Apakah sudah ada? Oh, ada di kolom chat nih, Bang. Kita bacakan aja dulu ya untuk pertanyaannya. Oke, dari Mbak Ripka Adelia. Izin bertanya, Bang. Ih, panjang kali, Bang. Ya Allah. Izin bertanya, jangan payah-payah ya bertanyaannya, Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti setelah ini kita pertanyaannya dari yang raise hand ya. Nah, kita bacakan dulu yang di kolom chat. Oke. Dari Mbak Ripka Adelia, izin bertanya Bang, menurut Abang apa strategi paling transformatif dan visioner yang harus segera diambil oleh UMKM Indonesia dengan keterbatasan modal agar tidak sekedar bertahan, tetapi benar-benar mampu naik kelas menjadi pemain global yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Sepertinya Mbak Ripka ini memang UMKM ya Mbak ya? Oke, kemudian lalu apakah kuncinya terletak pada efisiensi dan literasi pengelolaan modal, keberanian mengadopsi teknologi digital atau AI, penguatan identitas produk lokal sebagai value proposition khas Indonesia, atau justru pada pembangunan ekosistem kolaboratif yang inklusif dan berkelanjutan? Dan menurut Abang sendiri, bagaimana langkah konkret tersebut dapat secara langsung mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, sehingga UMKM bermodal kecil hari ini benar-benar mampu menjadi fondasi utama kemandirian ekonomi bangsa sekaligus mengharumkan nama Indonesia di panggung global. Sepertinya panjang Bang, sudah satu paragraf. Boleh Bang Ajit jawab satu-satu, boleh dijawab, langsung dijawab juga boleh. Silakan Oke, Bang. mungkin strategi paling transformatif dan visioner yang harus segera diambil oleh UMKM Indonesia, walaupun dengan modal yang terbatas, mungkin tadi kita tadi kreativitas. Jadi bukan hanya sekedar modal yang terbatas, tapi kita harus apa namanya tonjolkan dulu kreativitas. Misalkan kakaknya mungkin tadi UMKM-nya di bidang cake tadi. Nah, mungkin Kak Ripka tadi ya, Kak Ripka Adelia. Mungkin tadi di bidang cake. Nah, mungkin kakak mungkin lebih banyak kreativitas atau mungkin kalau sekarang tuh banyak konten-konten di TikTok itu banyak lebih ke orang tuh suka nonton yang historical. Jadi misalkan uh, awal mula membuat bisnis, terus akhirnya di TikToknya FYP terkenal, akhirnya impact juga ke penjualan kita gitu. Jadi uh, modal itu pun bisa diambil dari kreativitas kita. Jadi dari kreativitas kita membuat video history, misalkan kita membuat tutorial atau perjalanan singkat usaha kita nih. Nah, akan setelah itu banyak penonton dan akhirnya bisa impact ke penjualan kita. Tuh. Terus apa lagi tadi?
Kalau efisiensi dan pengeluaran modal ya kayak tadi mungkin sama kayak Buru-Buru ya. Nah, Buru-Buru memang lahir yang kalau misalkan Buru-Burunya udah punya modal gede mungkin nggak akan ada meja-meja yang tadi hadir di taman-taman kita tadi. Yang penting kita berani inovasi, berani eh, apa namanya menciptakan peluang-peluang baru atau hal yang awal kita kira nggak mungkin mungkin bisa jadi mungkin gitu kan. Banyak sekarang UMKM di CFD, kalau kakak mungkin jualan cake kan di CFD itu banyak kali UMKM yang sebenarnya dia hari Senin sampai Jumatnya itu malah nggak jualan gitu, malah dia cuma fokus jualan di CFD. UMKM banyak sih kayak roti atau jus gitu. Nah, tapi karena dia hadir di CFD dengan exposure banyak orang yang kayak tadi saya sampaikan, nah yang tadi dia cuma jualan hari Minggu, dia bisa dapat orderan di setiap harinya gitu. Jadi yang harusnya mereka si UMKM ini cuma set job, ternyata jadi main job karena yang awalnya cuma iseng-iseng mungkin kan hadir di CFD, datang pagi-pagi subuh-subuh mungkin bayar lapak di situ 5.000 10.000, tapi karena orang suka sama produknya, terus mungkin packaging kita menarik, lalu apa namanya juga produk kita juga bisa diterima masyarakat, ya tadi efisiensi kita seperti modal kita tanpa harus buka toko dulu pun produk kita bisa jadi dikenal di kalangan masyarakat. Itu sih Kak Riris. Oke, berarti kalau misalnya, berarti abang salah satu pemain CFD ya kan bang? Jadi Ya, abang udah dari awal sebelum pas awal CFD masih sepi yang jualan, kami udah jualan di situ dulu Kak. dari zaman COVID bang, enggak? Enggak lah, Enggak ya, dari Lapangan Merdeka Baru ya bang, berarti ya. masih ditutup lapangan merdekanya. Oh, masih ditutup. Iya. Ya, Oke. Nah, jadi betul juga sih Bang. Memang kalau misalnya di CFD itu banyak kali yang jualan ya kan Bang. Tapi kita mungkin bisa membuat sesuatu yang berbeda dari orang-orang yang jual gitu. Jadi semua orang benar. ngumpulnya di tempat kita gitu kan. Iya. Benar. Oke, mungkin dari Mbak Ripka Adelia sudah terjawabkah atau itu kan masih raise hand ya Mbak? Kalau memang ada mau ditambahin lagi dari jawaban Bang Hajid, silakan boleh. Saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih Bang atas masukan dan kesempatannya. Oh iya Bang, izin sekali lagi Bang, Bang. Kan Abang kan kata Abang kan kalau memiliki modal yang kecil kan nggak berarti usaha kita berkembang, tapi kalau kita memiliki kreatif pasti bisa berkembang. Nah gini Bang, kalau udah modalnya nih kecil kan Bang, tapi kreatifnya memang udah ada, tapi nggak didukung sama fasilitas seperti kayak sosial medianya kan Bang, atau gimana kan Bang, itu gimana Bang? Oke, mungkin Kakak sekarang ini udah aktif di media sosialnya belum? Eee, seka Kalau saya sudah Bang, tapi kan follower saya kan sedikit nih Bang, apakah itu bisa mendukung nggak Bang? Oke, jadi mungkin sekarang kan platform apa namanya buat desain kayak tadi yang saya sampaikan ada Canva. Canva itu kan template Kak, banyak Kak, misalkan udah ada foto cake-nya nih, Kakak kan UMKM-nya cake tadi. Jadi Kak udah tinggal masukin template-template ke Canva itu, dan di Instagram sekarang juga bisa Kakak nge-boost itu pakai Instagram Ads gitu. Jadi Kakak bisa promosikan produk Kakak dari Instagram atau dari TikTok. Memang ada biayanya mungkin ya. Dari modal kecil juga bisa sih, dari 100.000 Kakak apa nge-boost di Instagram Ads itu bisa Kakak bisa atur tuh di Instagram Ads, Kakak bisa atur untuk radius agar produk Kakak dikenal orang. Jadi pertama Kakak harus melek melek teknologi, terutama di bagian desain, karena sekarang kan paling utama tuh orang tahu produk kita itu harus dari visualnya gitu. Nah, dari visual baru mereka mencoba nih merasakan langsung misalkan produk kita minuman atau makanan gitu kan. Setelah mereka mencoba atau dari iklan yang kita kita sebar di Instagram atau di TikTok, mereka jadi penasaran dan akhirnya menjadi beli. Jadi kakak fokusnya di awal karena modal HP pun kakak juga bisa ngedesain gitu. Dari Canva itu free Kak. Jadi ada beberapa yang free, ada yang berbayar. Tapi kalau misalnya memang kita masih apa namanya pelan-pelan lah kita asah skill kita desain di Canva itu, nanti pelan-pelan kakak mau pakai template-template yang bagus pun juga bisa gitu. Jadi yang penting fokusnya
Kalau kami sih memang terus terang hampir 90% lah teknik marketing kami cuma dari media sosial aja Kak. Kami nggak pernah nyetak flyer, kami nggak pernah buat billboard gitu. Jadi memang pure hampir dikatakanlah 100% juga memang semua marketing kami hanya dari Instagram dan dari mulut ke mulut dari teman ke teman gitu. Wah, Ya. luar biasa ya Bang, perjuangan Abang. Karena kan Bang, kalau merintis ini kan sangat butuh effort dan energi dan betul-betul kematangan yang luar biasa ya kan Bang. Karena kan merintis dari bawah seperti Abang dari jualan di pinggir-pinggir jalan, menggunakan sepeda listrik gitu. Wah, luar biasa Bang. Aku juga pernah lihat Bang di Medan Bang, tapi belum pernah beli Bang. Jadi kayak penasaran gitu. Wah, unik nih namanya gitu. Tapi next time Bang aku akan beli Bang di Oke, Medan. jangan lupa di tag ke Instagram Bro ID ya Kak. Oke Bang, siap. Terima kasih Bang, sangat inspiratif. Ya, kasih juga. Iya. Belum pernah beli kakaknya, Bang. Bisa dikirimkan Iya. ke alamat rumahnya, Bang? Enggak ya? Nanti kita kasih giveaway juga Kak Riris dari Bro ada 3 liter kopi gratis. Uma, ada giveaway juga Nah, ya. Iya. Ngomong-ngomong giveaway, semua Bapak Ibu rekan-rekan jangan lupa isi absensi karena nanti ada giveaway dari Bru, ada juga nanti giveaway spin wheel ya dari kita Indibis Telkom gitu. Nah, oke, mungkin kita buka lagi ya sesi tanya jawabnya. Mungkin boleh yang raise hand kepada mungkin yang ini aja ya, yang open kamera ya. Kepada Abang Muhammad Farid. Nah, boleh Bang, kira-kira apa yang mau ditanyakan Bang? Halo, Bang Muhammad Farid? Apa di laptop saya saja nih tidak terdengar suara Abang Faridnya? Tidak kedengaran Abang. Udah. Oh, udah, boleh silakan Bang. Apa masih belum ya? Udah Bang, silakan. Oh, udah ya, oke. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Nanti kalau misalkan suara saya sudah terdengar atau nggak jelas langsung di input. Terdengar tapi jauh dekat gitu Bang. Kayak mana jauh Oh, dekat ya? Mungkin oke. mic-nya boleh konsisten di sini gitu kali ya. Iya, iya. Berarti udah aman ya? Sudah? Oke. Baik, dari Jawa Barat. Izin tanya Bang, Ajit. Dari mana boleh Bang? Kak. Dari mana? Dari Jawa Barat, Kak. Saya Jauh Barat, Jawa Barat jauh sekali ya. Oke, boleh silakan Bang. Iya, Bang. Iya, Kak. Terima kasih. Izin bertanya untuk Bang Ajit ya. Saya penasaran Bang ya. Di tahun ini kan memang kita lagi lihat fenomena unik gitu, di mana semua orang itu berlomba bikin brand, tapi sedikit yang benar-benar bisa ngebangun komunitasnya gitu, Bang. Nah, banyak usaha kecil yang logonya udah keren, lalu juga feed IG-nya rapi, tapi tuh nggak punya customer yang benar-benar nungguin mereka muncul lagi gitu, Bang. Nah, sementara Brew Coffee ini justru tumbuh bukan dari iklan mahal, tapi dari interaksi organik dan kedekatan emosional sama pelanggan. Nah, menurut Abang sendiri, sebenarnya kapan kita tahu bahwa sebuah usaha kecil itu sudah berhasil naik level nih dari sekedar jualan produk menjadi gerakan yang punya massa. Nah, apa momen yang bikin Abang sadar bahwa Brew ini udah bukan cuma kopi keliling biasa, tapi udah jadi sesuatu yang orang banggakan untuk dukung gitu. Nah, kalau boleh jujur, banyak dari kami nih takut terlalu cepat branding besar-besaran, tapi ternyata belum punya jiwa dalam bisnisnya gitu, Bang. Jadi gimana sih cara memastikan usaha kita ini nggak cuman terlihat hidup di media sosial, tapi benar-benar hidup di hati pelanggan. Mungkin begitu sih ya, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Farid, bagus nih pertanyaannya. Jadi memang dari awal mungkin ya, apalagi mungkin di Jawa Barat ya, orangnya pada kreatif-kreatif semua ya, yang udah mungkin orang di Jawa Barat, di Bandung terutama, desainnya pasti sama orang-orang Medan kalah lah gitu kan. Di Bandung lebih lebih banyak ruang-ruang kreatif yang didukung sama pemerintah juga. Nah, seperti di awal juga, Bubur juga
takut dengan hal itu Bang. Jadi pas di awal memang kami memang supaya membedakan nih, kebetulan memang aku ada basic di desain grafis, jadi aku mencoba membuat dari sisi Instagramnya pun juga memang terlihat rapi. Nah, hasilnya bakal berkembang atau tidak memang itu nanti gitu, yang menjawab adalah waktu gitu kan. Tapi memang tetap kami konsisten untuk mengembangkan usahanya, bukan hanya sekedar produk. Walaupun memang produk itu poin yang paling utama nih, apalagi kita jualnya minuman kan, minuman. Jadi memang walaupun Instagram kita rapi, tapi produk kita nggak diterima masyarakat pun sebenarnya ya sama aja gitu. Jadi kita udah effort nih ngebangun Instagramnya yang rapi, bagus, fitnya bagus yang kayak Abang bilang tadi, tapi produknya nggak disukain masyarakat, atau cuman masyarakat udah beli beli sekali karena fitnya bagus, terus pasti cobain ternyata nggak enak atau apa, mungkin customer nggak bakal balik lagi. Jadi sebenarnya kita buat fit bagus-bagus tapi produk kita nggak kita evaluasi, sebenarnya sama aja bohong gitu. Jadi makanya kalau dibilang kena kayak mana, customer itu udah dinilai buru-buru, bukan kopi keliling yang biasa lagi. Setiap hari kami apa namanya ya, kita bisa lihat dari Instagram yang ngetek ngetek ke buru-burunya, yang mention buru-burunya itu hampir tiap hari orang yang sama yang ngetek ke buru-buru, berarti kan dia rutin tuh beli buru-burunya. Makanya kami berusaha dekat dengan pelanggan. Nah, yang jadi pembeda dengan kopi keliling lain, mungkin kalau kopi keliling lain hanya sekedar berjualan di jalan, ada yang beli, orang berhenti gitu, ada yang manggil. Kalau kami memang dari awal menekankan, ya ini kopinya bisa delivery sesuai tagline kami, ngopi hemat gratis ongkir, gitu kan. Jadi kami punya layanan customer service, ada admin yang siap apa namanya terima orderan dari customer gitu. Jadi memang itu sih pembeda yang dari dulu. Nah, customer yang ngechat ke admin pun memang ya orangnya hampir tiap hari itu aja. Tapi karena semakin luas sekarang, karena alhamdulillah kami sekarang punya 17 gerobak yang jalan, jadi semakin area area coverage kami semakin lebar. Jadi semakin banyak customer-customer baru yang bisa mendapatkan produk dari Blueberry. Nah, setelah kami launching aplikasi kemarin, itu kan kelihatan tuh database pelanggan yang sign up gitu kan. Nah, dari sebulan kemarin, nggak sampai sebulan sih, itu udah ada 1000-an customer yang sign up di aplikasi Blueberry. Nah, dari situ juga kita bisa nge-track customer yang mana nih yang sering beli gitu. Karena kan di aplikasi Blueberry itu customer punya QR member. Jadi nanti si krunya bisa scan QR customernya untuk dapetin poin. Jadi kita bisa maintain nih customer kita. Oh, ternyata si kakak ini hampir tiap hari beli. Itu sih Bang. Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab, Bang Ajit. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bang Farid. Oke, sudah terjawab ya Bang Farid ya. Semoga nanti Bang Farid kalau memang mau buka kopi keliling juga bisa nanti jadi konsultannya ya Bang Hajit ya, mungkin Boleh ya nanti sambil sharing setelah aja. ini. Ya, Oke, sharing-sharing aja ya. Awas nanti di DM nggak dibalas ya Bang Hajit ya. siap. Iya. Oke, mungkin boleh satu penanya lagi kalau misalnya masih ada waktu nih. Sepertinya iya benar masih ada waktu, masih di jam 11. Kalau mau bertanya lagi boleh. Aduh siapa ya? Bingung. Ada 3, ada Bang Amri. Bang Hajit aja lah yang milih siapa ya Bang kira-kira yang mau kita kasih kesempatan untuk bertanya Bang. Yang dari video yang on ya. Coba Bang Armi Kak. Armi. Oke, boleh Bang Armi. Senang kali kayak Bang Armi ya kepilih ya Bang. Boleh dari Bang Armi mau bertanya apa silahkan Bang. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armi dari Tangerang ini Kak. Ini saya ingin bertanya Bang, kebetulan saya tadi tidak lengkap mendengarkan penjelasan materi Abang sih ya. Cuman kalau berkaitan dengan materinya ini, judulnya ini ya, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, berkaitan dengan usaha kecil tapi ingin besar gitu kan. Menurut Abang, kira-kira balance yang mana kalau kita memulai usaha itu jika dari passionnya kita atau
dari katakanlah suatu peluang gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ini gitu kan. Ada usaha ini karena peluang, ada juga karena passion gitu kan. Tapi belum tentu setiap usaha ini sustain gitu kan. Apalagi yang bisa dikatakan peluang. Misalnya katakanlah pada bulan Ramadan. Nah, ini kan ada nih karena peluang bulan suci Ramadan, orang-orang tuh pada jualan kolak misalnya ya, atau jualan hal atau yang lainnya gitu, bisa jadi untuk hal-hal untuk suatu event juga bisa jadi gitu kan. Namun bagaimana sih gitu memulai usaha ini dengan modal kecil yang dimulai dari suatu peluang, namun menjadikan usaha ini besar dan sustain ke depannya gitu kan. Nah, kiat apa yang perlu kita lakukan mungkin? Mungkin itu aja dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Makasih Bang Armi. Ya mungkin nggak jauh dari yang udah saya sampaikan ke Kak Ripka tadi ya. Mungkin kayak mau bilang yang awalnya orang karena bulan Ramadan peluangnya yang harusnya nggak biasa jual kolak itu kan jadi jualan kolak di bulan Ramadan. Tapi kayak mana caranya bisa berkembang antara apa namanya peluang dan passion gitu kan. Nah kebetulan kalau saya pribadi di Bru-Bru memang dan kan ada beberapa usaha yang lain memang semua itu uh, berawal dari passion dulu sih Bang kemarin berawal dari passion memang aku nggak bisa buat kopi cuman sering nongkrong di coffee shop sering minum kopi gitu kan nah tapi memang semua yang kami lakukan itu berawal dari passion dulu nah jadi karena udah passion itu pasti kita semangat untuk ngembangin usaha kita nah kalau misalkan memang kalau misalkan kita cuman mengedepankan peluang mungkin ya udah abang pas di peluang itu udah selesai mungkin nanti karena udah nggak ada peluang yang sama abang nggak mau coba lagi tapi karena kita udah passion udah ada di dalam diri kita walaupun nggak ada peluangnya kita tetap pasti berjalan terus usahanya itu misalkan kayak tadi yang saya bilang ke Karipka mungkin ada orang ya peluangnya cuma ada di CFD gitu di hari Minggu jualan kue yang dia biasanya Senin sampai Sabtu mungkin ada kegiatan lain di hari Minggu dia jualan uh, kue di CFD karena ada peluang di situ tapi karena uh, dia di peluang itu dia berhasil mendapat exposure dari masyarakat akhirnya uh, yang tadinya cuma jualan hari Minggu mungkin bisa jadi jualan tiap hari gitu Bang. Jadi peluang itu memang penting, tapi lebih penting lagi passion dari kita karena kalau kita nggak passionate sama bisnis yang kita jalanin, mungkin kita bakal setengah hati jalaninnya gitu. Mungkin itu sih Bang Armi. Mungkin izin menanggapi ya Bang ya, sedikit ya tambahan pertanyaan juga mungkin ya. Jika nih kita katakanlah kita bekerja pada suatu perusahaan divisinya marketing gitu kan. Nah, bagaimana gitu jika kita ya terkait budget tadi juga kan, mengingat budget agar meminimalisir juga. Menurut Abang bagaimana jika pelanggan kita dari perusahaan kita sebelum bekerja ini yang mungkin cocok gitu dengan bidang usaha kita gitu. Kita derek gitu. Nah, menurut Abang bagaimana kira hal ini untuk interestnya dari pelanggan kita ini ke usaha kita yang baru gitu. Sementara kita katakanlah mungkin sudah tidak bekerja lagi di perusahaan lama atau masih bekerja. Tapi mungkin kalau yang tidak bekerja mungkin ini lebih bisa dibilang lebih tantangan gitu kan. Nah, menurut Abang bagaimana ini? Ininya. Kemudian bagaimana kiatnya? Ada nggak kira-kira triknya gitu? Maksudnya gimana tuh Bang? Maksudnya Abang mau masuk produk Abang di perusahaan yang udah Abang nggak kerja lagi gitu? Maksudnya mau menawarkan produk saya ke klien yang lama, ke klien saya di tempat saya bekerja di perusahaan saya sebelumnya gitu. Namun produk ini cocok dengan mereka intinya gitu. Cuman masuknya ini bagaimana? Nah, apakah ini justru nanti ketika kita menawarkan ini akan menimbulkan suatu apa ya dari klien ini atau bagaimana? Atau nah ini kitnya bagaimana gitu kan? Nah, untuk meminimalisir budget juga kira-kira kita bisa mendereknya melalui apa gitu.
Oke, mungkin yang abang sampaikan tadi mungkin ada kaitannya juga sih sama Buru di awal-awal sih bang. Jadi kami di awal-awal memang ya kayak tadi kan belum ada pelanggan tetap gitu kan, belum ada pelanggan tetap kami nawarin ke teman-teman nih, mungkin sama yang abang sampaikan tadi ke teman-teman yang cocok nih. Misalkan ya kopi ini kan hampir sekarang setiap kantoran kok lagi ada event butuh minuman kan. Nah biasanya beli pakai ojek online kan, sekarang ojek online kan udah banyak biaya tambahan tuh. Nah makanya kami hadir uh, ke temen tuh ya dari mulut ke mulut kami mencoba masuk, ternyata diterima. Itu tadi bang, yang penting koneksi kita, link pertemanan kita pun jangan harus lebih luas lagi gitu kan. Siapa tahu memang produk yang kita jual ini memang cocok ke customer. Kalau kiat-kiatnya sih mungkin ini sih Bang, lebih memang kita jangan malu sama produk yang kita jual gitu. Karena kan uh, misalnya kita ke jual kopi nih, ya udah jangan malu kita menawarkan produk kita walaupun ke teman kita sendiri. Gitu Bang Arni. Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih Bang atas jawabannya dan Oke, kesempatan dan waktunya juga. Terima kasih Kak. Siap, terima kasih juga Bang. Sudah terjawab ya Bang. Oke. Mungkin untuk apa ya? Untuk istirahat sebentar nih. Bang Ajitnya juga dari tadi ditanya-tanya terus ya Bang ya. Tap-tup gitu ya Bang ya. Perlu minum juga ya kan Bang? Iya. Jangan-jangan udah nyiapin bru-bru nih Bang di sebelahnya. aman. Aman ya. Nah, jadi selagi kita eh, menyantai sedikit nih, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kita mau mendengarkan nih dari tim Indibis Telkom untuk bisa memberikan insight juga dan menambah apa ya? Menambah referensi. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada UMKM-nya yang butuh terkait internet ataupun digitalisasi UMKM. Karena dari pernyataan Bang Haji tadi, gak mulu-mulu kita mendengar Bang Haji itu bahkan buru-buru itu tidak ada marketing sebar brosur ya Bang. Ya, Ya, brosur. Nggak ada ya, Bang. Semua itu ada. dari sosial Bentar. media. Nah, kita Ya. pasti kalau sosial media ujung-ujungnya butuh internet, butuh mungkin kita ada apa ya dashboard monitoringnya dan segala macam gitu ya. Mungkin boleh nanti dari tim Indibis Telkom akan memberikan insight baru untuk kita semua. Kira-kira apa sih internet yang cocok, produk apa sih yang cocok untuk mendukung pertumbuhan UMKM kami gitu. Mungkin boleh langsung saja dari tim Indibis Telkom dari Bang Rengga Sanditya selaku account manager dari Witel Sumut. Boleh disampaikan apa yang ingin disampaikan, Bang? Oke, silakan Bang Rengga. Baik, terima kasih Kak Riris. Halo Bapak Ibu dan Abang Kakak semuanya, gimana kabarnya? Sehat ya? Tadi ada pemaparan dari Bang Hajid ya, terkait gimana sih bisa running bisnis dengan model kecil tapi beraninya harus besar ya Bang ya. Nah, sebelum masuk ke sosialisasi nih Bapak Ibu Abang Kakak, boleh dong Bang Hajid di-spill internet di usaha Bang Hajid pakai apa nih? Kita dari awal udah pakai Indibis, Bang Rengga. Mantap. Oke, nanti mungkin kita ada sesi ngobrol lagi ya Bang Haji, tapi sebelumnya saya izin Bapak Ibu untuk sedikit share sedikit materi ya. Ya, Bapak Ibu apakah sudah tertampil materi saya? Sudah ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sedikit kita eh, diskusi atau bahas terkait tren belanja di Indonesia. Jadi brutal fact-nya Bapak Ibu, eh, ada kurang lebih 131 juta pengguna internet yang sering belanja online. Kemudian 7 dari 10 pembelanja online itu didominasi oleh milenial dan Gen Z. Nah, milenial ini kalau nggak salah itu kelahiran dari tahun berapa ya? Maksimal dia lahir di tahun 96 kalau nggak salah. Nah, Gen Z udah belum muncul ya PPT-nya ya.
Belum muncul ya Bang Rengga ya? Oke, siap-siap. Sorry. Kita ulangi lagi ya. Oke, apakah sudah muncul? Sudah. Siap. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi ada tren belanja di Indonesia. Bapak Ibu, kurang lebih ada 131 juta pengguna internet yang sering belanja online. Kemudian 7 dari 10 pembelanja online didominasi oleh milenial dan Gen Z. Nah, milenial ini berarti kalau nggak salah, saya mungkin nanti bisa dibantu koreksi di kolom chat ya. Milenial ini berarti maksimal dia lahir di tahun 96 atau 97. Gen Z berarti itulah setelahnya itu Gen Z. Terus nanti ada lagi Gen Alpha Bapak Ibu. Cuman dari riset membuktikan 7 dari 10 pembelanja online itu didominasi oleh milenial dan Gen Z. Kemudian ada 1 triliun nilai transaksi per hari di Shopee. Jadi bayangkan Bapak Ibu, 1 triliun itu berarti di aplikasi Shopee itu setiap harinya itu ada transaksi bernilai 1 triliun, jual dan beli barang. Kemudian untuk Tokopedia sendiri itu ada 0,7 triliun atau 700 miliar. Nah, kemudian tren e-commerce atau pembelanjaan elektronik juga itu yang ada di Indonesia itu kita sekarang cenderung lebih ke video and live commerce. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di TikTok ya. Sebenarnya fungsi utama TikTok pertama kali adalah seperti Instagram. Untuk kita bisa berkonten ya, berkonten, kemudian kita bisa memamerkan sedikit gaya hidup kita ke sosial media. Tapi sekarang ini TikTok sudah menjamur dijadikan oleh masyarakat untuk menjadi commerce. Jual beli itu menggunakan fitur live. Kemudian juga ada yang namanya hyper personalization berbasis AI. Nah, Bapak Ibu, Abang Kakak pernah nggak ya? Kita nge-search gitu ya, mencari jaket jaket warna merah gitu contohnya. Tiba-tiba nanti kita main Instagram, kita main TikTok, itu muncul terus jaket warna merah, ataupun jaket lah. Nah, kan kita sempat kayak mikir, apakah handphone saya disadap gitu kan? Apakah semua percakapan ini tuh direkam oleh aplikasi? Nah, ternyata Bapak Ibu, Abang Kakak jangan khawatir. Ternyata itu adalah salah satu dari eee, fitur hyper personalization berbasis AI yang sekarang sudah diterapkan oleh beberapa aplikasi. Jadi bukan handphone kita disadap, tapi memang itu adalah fitur yang mereka gunakan untuk menjaring atau memfilter pengguna aplikasi ini tuh pernah nyari apa sih gitu, atau sedang mencari apa, itu akan dimunculkan terus iklan-iklannya, sampai akhirnya beli kita. Kemudian ada quick commerce. Quick commerce itu seperti contohnya Eee, kalau e-commerce itu kan kita hanya melihat, kemudian membeli. Nah, kalau quick commerce ini kita bisa langsung menunggu, di hari itu juga barang bisa langsung kita terima. Biasanya kita kalau di Shopee itu atau di Tokopedia itu kita berarti lihatnya adalah di, yang lokasinya dengan kota dengan satu kota dengan kita ya, kita di Medan berarti di kota Medan. Kemudian bisa instan instan pengiriman. Nah, itu juga yang Sepertinya terputus ya Bang Rengga ya? Oke, mohon maaf Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terputus karena laptopnya mati ternyata. Oke, kita harap tunggu sebentar ya. tiga ya, Riz? Sudah join ya Bang Rengga ya? Udah. Tes, halo? Oke.
Sorry Bapak Ibu, Abang Kakak tadi sempat terputus karena saya lupa cek kondisi baterai di laptop saya. Boleh kita lanjutkan aja ya, Bapak Ibu. Saya izin share screen lagi. Oke, sudah muncul ya, Bapak Ibu. Nah, saya lanjut lagi tadi di quick commerce ya. Jadi quick commerce ini juga sudah ternyata dilakukan oleh Bru-Bru, oleh timnya Bang Haji tadi ya. Menggunakan aplikasi yang sekiranya kita bisa men-tracking di mana posisi gerobak Bru-Bru tadi. Kita bisa menjumpai gerobak tersebut atau bahkan tersebut bisa kita panggil untuk mendatangi lokasi kita. Kita ada di kantor ataupun kita ada di rumah ataupun kita lagi ada di sekolah atau kampus seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada omni channel retailing. Nah, ini mirip-mirip tapi ini lebih ke misal nih Bapak Ibu datang ke salah satu pusat perbelanjaan membeli celana ukurannya 38, ternyata yang ada itu cuma 36 atau 39. Oh, 38-nya ada tapi harus diorder by apa namanya aplikasi. Nah, ya udah nanti akan dibantu oleh pegawainya di pusat perbelanjaan tersebut. Itu sering terjadi di mal-mal di Kota Medan juga sudah sering terjadi seperti itu. Nah, itulah tren-tren perbelanjaan di Indonesia di negara kita Bapak Ibu. Jadi untuk pelaku UMKM jika kita tidak siap atau belum siap untuk mengikuti perkembangan tren itu, nah ditakutkan kita tidak bisa bersaing dengan UMKM yang sudah menerapkan hal-hal seperti itu. Kemudian di sisi metode pembayaran juga, pembayaran itu sudah didominasi oleh e-wallet Bapak Ibu sebesar 44,3% ya. Ada Shopee Pay, GoPay, dan lain-lain. Nah, kemudian eh, disusul oleh transfer bank dan lain-lain sampai bahkan tunai pun masih digunakan tapi minim sekali Bapak Ibu. Itu hanya 3,2% saja. Nah, yang dilakukan oleh Bru-Bru salah satunya itu sudah adanya scan kris ya Bang Hajid ya. Jadi itu juga sudah memudahkan untuk melakukan transaksi pembayaran dari customer Bru-Bru dan lebih fleksibel jadinya karena bisa dibayar dari semua bank mana saja, virtual account mana saja. Nah, kenapa sih digitalisasi itu penting, Bapak Ibu? Yang pertama, meningkatkan jangkauan pasar. Kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menyesuaikan perilaku konsumen. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu, Abang Kakak. Kita punya produk, menurut kita unggul. Misal produk makanan, oke rasanya enak, mantap. Harganya pun ya affordable lah, bisa dijangkau oleh semua kalangan. Tapi kalau kita tidak bisa menyesuaikan perilaku konsumen yang zaman sekarang ini, zaman now ini ya, kalau kata orang Gen Z, zaman now ini, ya takutnya kita akan tertinggal. Karena banyak orang atau Gen Z itu lebih mementingkan praktis ya eh, daripada fungsi. Itu kebanyakan, tapi nggak semua. Contohnya nih, misal saya pengen beli kopi. Nah, kopi daripada saya harus keluar, naik mobil, bayar parkir lagi nanti, terus ternyata cuma bisa terima cash. Nah, kenapa saya nggak beli kopinya di Bru-Bru aja yang bisa diantar ke lokasi atau gerobaknya bisa dipanggil ke lokasi, kemudian bayarnya pakai kris. Nah, itu kan sudah menjadi perbedaan yang sangat signifikan ya Bapak Ibu ya. Eh, Termasuk juga nanti bisnis yang Bapak Ibu Abang Kakak jalani sekarang ini. Coba sama-sama kita apa ya introspeksi terkait UMKM kita atau bisnis kita masing-masing. Apakah sudah mencoba untuk menyesuaikan perilaku konsumen atau belum? Kalau belum, boleh kita nanti bareng-bareng aja gitu. Nah, kemudian untuk mencapai itu semua dibutuhkan yang pertama yaitu pasti adanya akses internet. Kalau Bru-Bru kan lebih ke outdoor ya Bang Hajid ya, tapi tadi udah ada spill tuh tadi akan dimunculkan salah satu kayak toko gitu yang orang bisa datang untuk take away aja. Nah, itu berarti pasti butuh internet. Bahkan kantor Bang Ajit pun pasti butuh internet untuk mengontrol penjualan, pemasukan dan lain-lain. Jadi hal yang pertama yang dasar sekali yang kita butuhkan adalah akses internet Bapak Ibu. Nah, Indibis Telkom sendiri itu memiliki beberapa internet yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi atau
fungsinya masing-masing. Yang pertama kita memiliki HSI, Bapak Ibu, high speed internet. Ini internet broadband up to 1:1. Kemudian pilihan paket bundlingnya bervariasi. Dan harganya itu mulai dari 400 ribuan saja. Sebenarnya ada yang lebih murah. Itu ketika ada diskon Bapak Ibu. Dan kebetulan sekarang ini lagi ada diskon ya Kak Riris ya. Diskon masih kemerdekaan kemarin masih berlanjut ya. Nah, nanti boleh infokan ke kami Bapak Ibu. Kemudian ada WMS, Wi-Fi Managed Service. Biasa Bapak Ibu tahu Wi-Fi ID. Nah, itu yang di kafe-kafe, yang di mungkin Wi-Fi ID corner, ataupun ada sekolah yang sudah memberikan akses Wi-Fi ID. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu manfaatkan karena kita ada pilihan paket itu dengan voucher Bapak Ibu. Jadi katakanlah kemarin ada juga dia punya usaha kos. Dia mau pasangnya WiFi ID, tapi setiap kamar itu membeli lagi vouchernya kepada bapak kos tersebut. Nah, jadi bapak kos itu menjadikan akses WiFi, tapi diuangkan lagi lah seperti itu vouchernya, Bapak Ibu. Itu juga bisa di cafe pun juga bisa, di food court juga bisa. Kita manfaatkan hal-hal seperti itu. Nah, untuk WiFi ID sendiri masih sama dengan high speed internet. Kita broadband up to 1:1. Koneksi kecepatannya tanpa FUP, jadi unlimited Bapak Ibu. Kemudian lebih stabil karena ada dukungan dari akses point. Untuk harga bulanan kita juga mulai dari 400 ribuan. Nah, kemudian pilihan internet yang terakhir nih, Astinet. Nah, Astinet ini lebih next levelnya dari kedua pilihan internet yang tadi Bapak Ibu. Astinet ini kita dedicated internet dengan IP static public. Jadi biasanya ada beberapa dashboard di UMKM. Kami punya itu pelanggan di Binjai ya Bapak Ibu. Itu beliau memiliki 5 cabang, 5 toko untuk penjualan frozen food. Nah, 5 toko itu masing-masing punya aplikasi kasir keuangan mereka sendiri itu yang terhubung satu sama lain, dan ternyata aplikasi tersebut itu membutuhkan IP statis publik untuk bisa mengakses websitenya tersebut atau aplikasinya tersebut. Nah, akhirnya si pemilik toko tadi, usaha tadi itu akhirnya berlangganan Astinet di Telkom. Kemudian koneksinya juga kecepatan tanpa FUP dengan rasio 1:1. Kemudian jaminan service level agreement-nya 99,5%. Dan untuk harganya ini kita negotiable Bapak Ibu. Begitu. Kemudian untuk digital produknya juga kita ada banyak banget. Tapi yang mungkin akan kita sharekan di event kali ini hanya 3 dulu saja Bapak Ibu. Tapi nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nanti langsung DM saja indibis.sumut. Begitu Bapak Ibu. Yang pertama kita ada Antares EasyCam Bapak Ibu. Kenapa sih Antares EasyCam? Kenapa nggak CCTV yang biasa kita gunakan aja di tempat-tempat lain? Nah, Antares EasyCam ini Bapak Ibu kita sudah ada interaksi 2 arah, two way audio. Jadi kita bisa mendengar percakapan orang yang ada CCTV-nya di situ, lokasi itu. Tapi kita juga bisa berinteraksi, kita bisa memberikan suara juga kepada mereka. Kemudian bisa berputar 360 derajat, kemudian sudah support dengan cloud service. Kemudian kalau tidak pengen beli cloud, jadi kita sudah support dengan SD card sampai dengan 128 GB. Nah, harganya ini kita ada 2 skema Bapak Ibu. Ada skema sewa ataupun skema beli putus. Kalau skema sewa hanya 35.000 saja per bulannya. Tapi skema sewa ini harus kita bundling dengan connectivity HSI Bapak Ibu gitu. Jadi nanti tagihan 35.000 untuk CCTV itu akan masuk ke tagihan si HSI tadi. Kalau untuk beli putus itu terserah internetnya mau internet apa saja boleh. Itu dengan skema beli putus, yaitu harganya mulai dari 300 ribuan saja. Kemudian jika usaha kita memiliki membership. Nah, tadi Bang Aji juga sudah sempat launching ya aplikasi, dan ternyata di situ ada membershipnya juga. Nah, mungkin ke depannya Bang Ajit dan tim atau mungkin Bapak Ibu yang lain kalaupun punya sistem atau mekanisme di UMKM-nya sama membership gitu, kita bisa menggunakan OCA ini sebagai media untuk kita memblasting. Misal ada promo nih gitu. Atau mungkin Bapak Ibu pernah lewat di jalan gitu tiba-tiba
lewat di jalan tiba-tiba nanti dapat SMS dari Starbucks, dari Matahari, dari kafe apa gitu ya. Nah, kenapa kok nomor kita dapat SMS itu? Nah, karena mereka menggunakan salah satunya yaitu menggunakan solusi OCA ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa memblast SMS, email, dan WhatsApp. Begitu. Kemudian ada juga pijar sekolah. Nah, ini pijar sekolah ini memang khusus untuk sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi mana tahu di sini ada yang berprofesi sebagai guru, pengajar ataupun kepala sekolah mungkin yang ikut di join event ini, boleh nanti kita bantu untuk sosialisasikan lebih detail terkait pijar sekolah ini untuk digitalisasi sekolah. Begitu. Oke, cukup dari saya. Pantun sedikit, ubur-ubur ikan lele. Modal kecil berani besar, Indibis Telkom siap support, Le. Siap. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke MC Kak Riris. Iya, Bang Rengga. Keren ya, Bang. Ini produknya banyak ya sebenarnya ya. Dari Telkom ini produknya sangat banyak yang bisa support UMKM untuk segera tumbuh bahkan berkembang gitu. Nah, kira-kira panitia gimana? Apakah masih ada waktu untuk memberikan kesempatan kepada para pendengar Zoom kita untuk bertanya baik kepada Bang Hajid ataupun bahkan ternyata ada nih yang mau nanya ke Bang Rengga gitu terkait dengan produknya Telkom gitu. Gimana? Masih ada waktu nggak ya dari panitia? Boleh kita kasih satu pertanyaan ya? Oke. Atau kalau nggak pertanyaan, Kak Riris bisa mungkin testimoni dari usaha yang sudah menggunakan Indibis ya, salah satu produknya. Atau mungkin Bang Haji dulu lah, sebelum Bapak Ibu yang lain. Sebelum Bapak Ibu yang lain, mungkin boleh Bang Hajid boleh testimoninya selama penggunaan Indibis selama ini. Apakah ada kendala? Kemudian jika ada kendala, ya namanya apa buatan manusia ya, Bang Hajid ya. Pasti wajar ketika ada kendala. Manusia aja bisa sakit ya, apalagi buatan manusia gitu. Tapi ketika ada kendala, Bang Hajid, apakah respon dari tim Indibisnya itu cepat atau gimana? Boleh diceritakan. Mohon maaf ya Bang Ajit, ini sangat agresif sepertinya akun manajernya Bang Ajit ya. Oke, boleh Bang Ajit selaku founder dari Brew Brew Coffee nih, boleh nggak Bang disebutkan ataupun dijelaskan testimoni ya Bang ya, testimoni menggunakan Indibisnya dari Telkom. Ya kebetulan di Brubru sekarang di kantornya Brubru di Brubru headquarter kita pakai HSI ya Bang Rengga sama pakai Antares juga ada Antares. Jadi memang karena apa namanya butuh koneksi kan buat admin balas chat pelanggan kan WhatsApp memang harus butuh koneksi. Kemarin sempat agak error sehari dengan ada beberapa jam tapi di report langsung ditangani. Jadi bagus service ya buat Indibis. Siap, alhamdulillah. Terima kasih testimoninya Bang Haji. Silakan Kak Riris. Berarti Bang Hajit itu kalau di Brew Brew Coffee mungkin ada ininya ya, ada rumah singgah apa sih kayak ada tokonya gitu ya Bang ya? Rumah Oh, produksi. rumah produksi ya, rumah singgah ya kan. Nah, di rumah produksinya itu berarti sudah menggunakan HSI, menggunakan CCTV dari Antares, Telkom, juga sepertinya pakai Netmong juga ya Bang untuk monitoring internetnya ya. Ya, Nah, jadi for your information gitu kan. Kalau untuk Netmong ini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa digunakan kalau misalnya nih Bapak Ibu semua tidak ada di lokasi. Jadi mungkin kayak Bang Hajid, buru-buru ini kan banyak ya Bang, nggak mungkin Abang asik di rumah produksi aja kan Bang. Bisa jadi Abang nanti ke jalan-jalan nih, mantau nih, ini anggota nih betul nggak nih ya kerjanya gitu ya Bang. Ini betul nggak nih ya? Jangan diambilnya nih bawa pulang gitu kan Bang. Tapi Bang penasaran, kira-kira internetnya ini hidup nggak ya di rumah produksi gitu kan. Jadi bisa dipantau pakai dashboard gitu ya, Bang. Oke, berarti ternyata produknya Telkom dari yang Bang Rengga jelaskan tadi dan testimoni dari Bang Hajid itu ternyata sangat banyak ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk bisa menumbuh kembangkan UMKM-nya orang Bapak Ibu gitu. Oke, kita kasih satu pertanyaan lagi, mungkin boleh dari yang open cam yuk. Siapa yang duluan open cam? Oma cepat juga ya Pak ya. Saya kasih kesempatan untuk Bapak M. Formal Haut atau Aditya. Yang mana namanya Pak Aditya atau Pak Formal Haut Pak? Saya bingung nih.
Boleh ya Pak, ditanyakan kira-kira apa, nanti boleh dijawab dari Bang Hajid ataupun Bang Reza. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Mungkin ini pertanyaan saya kepada Bang Hajid ya. Nah, ah, terkait temanya ya kan, tadi dengan modal kecil namun berani melangkah. Ini kan memang memerlukan teknik pengelolaan yang baik kan ya. Namun kan realitanya dunia bisnis ini kan sulit dibaca prediksinya, bahkan yang waktu dekat sekalipun. Ketika kita berbisnis kan ada namanya fase bangkit, gagal, bangkit. Cuma kan kalau untuk modal kecil ini kan frekuensinya bisa lebih banyak ya. Namun pada akhirnya kan modal kita lama-lama kan akan habis. Nah, kira-kira tuh strateginya itu seperti apa sih agar kita tahu bahwa ini loh saatnya kita berganti produk atau strategi jualan ataupun yang lainnya agar tidak mungkin konsisten di situ-situ terus karena kan kita nggak tahu kapan jika usaha kita ini yang kita lakukan yang sama ini terus-menerus akan berhasil atau tidak. Jadi kapan menentukan waktu seperti itu. Nah, kemudian juga kan strategi ini kan juga bukan hanya dilakukan di kita saja, banyak juga yang lain. Nah, sebenarnya apa sih yang mungkin jadi faktor yang benar-benar pembeda, Bang? Kalau apa ya seperti inovasi yang mungkin saat ini tuh mungkin masih jadi perintis namun punya potensi besar dan dari Bang Hajid ini kan bisnisnya di bidang kopi ya. Nah, kopi ini kan pernah sempat harganya ini kan tinggi. Nah, kira-kira apakah ada pernah punya pemikiran untuk agar rantai pasok yang mungkin pernah Abang direncanakan ini diperpendek, Bang? Ya, mungkin pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Bang atas pertanyaannya. Jadi memang dari awal kan kita merintis dari awal brew-brew yang tadi mungkin kalau Abang udah lihat dari foto-fotonya tadi kan dari awal merintis yang masih pakai meja. Nah, memang kebetulan kalau Abang mungkin tahu kopi yang kita jual ini kan memang harganya mulai dari 8.000 Bang sampai 12.000 paling mahal. Jadi memang di situ kita kalau dari segi rantai pasok memang kita harus memang memperpendek nih memperpendek rantai pasoknya. Misalkan kayak kopi kita harus direct trade langsung ke petaninya gitu biar dapat harganya yang bagus gitu kan. Nah, untuk strategi yang lainnya, kalau misalkan yang ngomongin tadi kita nggak tahu nih ke depan bisnis kita bakal uh, sampai mana nih umurnya gitu kan. Nah di dulu juga gitu bang awalnya. Jadi di awal kami merintis di awal-awal, kami juga takut nih kopi keliling ini apa cuman sekedar hype sebentar aja atau memang bisa konsisten, sustain sampai bertahun-tahun. Nah itu kami lihat di 6 bulan pertama sih bang. Di 6 bulan pertama itu kami lihat nih trennya makin naik atau biasa aja atau menurun gitu kan. Nah kebetulan di Medan itu tipikalnya ya follow bang modelan pelaku usaha. Jadi kalau misalkan ada yang satu membuka usaha baru, pasti nggak lama kemudian 3-5 orang lain membuka usaha yang sama juga. Nah, jadi kayak di Medan sendiri, mungkin di awal kami mulai merintis itu mungkin cuma ada 3-4 brand yang berbeda aja bang. Tapi sampai saat ini mungkin udah nggak bisa dihitung lagi sih bang. Udah mungkin puluhan puluhan brand, mungkin sampai ratusan brand yang ada di Medan sendiri. Makanya kami dari Brew Brew memang saat merintis kami bakal tahu nih, pasti ke depannya bakal ada nih brand-brand lain yang bermunculan. Mau dia satu gerobak, dua gerobak gitu kan. Nah, pembeda dari Brew sendiri itu tadi dari segi si layanannya sih bang, layanannya eh, yang biasanya gerobak lain kan biasanya ngetem di spot-spot area tertentu. Nah, kalau kami memang modelnya keliling. Nah, inovasi yang kami buat kayak tadi udah ada aplikasi, terus customer juga bisa ngelacak
posisi gerobaknya ada di mana gitu. Jadi customer dimanjakan lah sama fitur-fitur yang udah kami berikan sebagai pembeda dari kopi keliling yang lain gitu. Makanya kami lihat di 6 bulan pertama kami juga pernah di fase gagal juga sih Bang. Jadi pas awal punya gerobak itu di hari pertama kami jualan itu gerobaknya tabrakan Bang. Jadi nggak se yang mungkin abang tadi kan aku nggak tampilkan di hari pertama kami jualan pakai gerobak tadi tuh gerobaknya langsung tabrakan Bang, langsung ya nabrak gitu, orangnya kecelakaan. Jadi yang harusnya mau jualan di CFD jadi nggak jualan. Itu yang struggle yang kami apa namanya dapat lah di awal. Nah, di situ kami udah mau mencoba kayak mundur atau jalan nggak nih ya, ini baru hari pertama jualan udah tabrakan kecelakaan gitu kan. Tapi itu tadi Bang, karena ada passion dari diri tuh kayaknya ya cobaan pertama aja nih gitu, makanya kami terus ngembangin si bro-bro ini yang dari gerobaknya yang kurang proper sampai jadi proper. Dan kami udah hampir setahun nih Bang kami berjalan, trennya pun masih tetap positif sih Bang sampai saat ini. Kalau kami apa namanya kami analisa kan sekarang kopi ini udah jadi lifestyle sih Bang, udah jadi kebutuhan gitu. Makanya kami cek di Instagram yang nge-tag customer-nya hampir tiap hari itu aja orang yang berarti kan tiap hari dia minum kopi kan Bang, udah jadi lifestyle, udah jadi kebutuhan. Jadi kami uh, apa namanya kami analisa sih kalau untuk trennya bakal tetap positif sih. Ditambah lagi sekarang kan kalau kita pesan dari aplikasi ojek online tuh udah banyak kali biaya ini ya Bang, biaya layanan, biaya jasa, biaya segala macam, biaya parkir. Nah, makanya buru-buru hadir uh, ke masyarakat dengan direct langsung ke masyarakat tanpa ongkir. Jadi customer juga bisa dapat kopi yang berkualitas namun harganya tetap hemat gitu Bang. Eh, izin menanggapi Bang. Nah, itu kan tadi yang dijelaskan sama Bang Hajid nih ya. Nah, sebenarnya kan dari situ tuh nantinya gimana nih Bang? Kalau misalnya kan nanti ada apa ya layanannya dan produknya ini kan seperti yang ditawarkan Bang Hajid, namun kan dia menawarkan yang harga yang cukup kompetitif ya Bang. Nah, sebenarnya uh, isu krusialnya kayak gitu sih Bang yang terkadang mungkin apa ya, ketika bisnis sudah jalan, cuma kadang ada pikiran khawatir kayak gitu juga Bang. Karena kan ya pada akhirnya itu kan orang-orang tetap memilih pilihan utama itu tetap di harga Bang. Nah, bagaimana supaya uh, konsumen itu walaupun harganya kita agak mungkin mahal dibanding mungkin kompetitor yang baru, tapi tetap loyal ke kita itu Bang. Nah, Nah, itu tadi sih Bang. Kalau sekarang ya kalau kekhawatiran sebenarnya ya kok karena semakin banyak brand kan Bang. Jadi orang sekarang mungkin berperang di harga gitu. Kalau kami jual 8.000 mungkin sekarang di gerobak-gerobak lain ada yang tulisannya 6.000, 5.000, start mulai dari 6.000 atau 5.000 gitu kan. Ya tadi si loyalitas customer itu tetap kami jaga karena produknya pun juga kami jaga Bang. Dari segi rasa, kualitas itu kami jaga sama feedback dari customer itu juga kami layani gitu. Misalkan Bang nanti buatin. Nah kebetulan kami kemarin baru launching di Medan pertama itu kopi keliling yang ada ukuran upsize-nya. Mungkin kalau selama ini Abang kan beli kopi yang ada upsize itu di kopi-kopi yang di store-store besar tuh, yang biasa tawarin mau yang besar atau yang kecil gitu kan. Nah kami kemarin membuat inovasi ada yang kemasan yang besarnya, versi besarnya. Jadi customer sekarang udah banyak pilihan dengan inovasi-inovasi yang kami berikan itu. Kalau kekhawatiran sih ada, cuman itu tadi customer sekarang udah pinter-pinter sih Bang, udah tahu dia mau beli produk yang mana karena kan dari layanan yang kita berikan pun ya pasti customer terasa nih ya kalaupun yang maafnya kalau kopinya pun harga yang murah tapi dianya nggak suka atau nggak pasti dia pun pasti nggak bakal balik lagi ke kopi itu gitu sih Bang. Jadi makanya kami tetap apa namanya customer juga kami maintain gitu. Misalkan dia hari ini nggak beli, mungkin nanti kami nggak kami DM atau nanti kami bisa kalau sekarang kan kami ada dashboardnya Bang di grup-grup karena ada aplikasi, jadi kami bisa ngecek si apa user yang ini hari ini ada beli atau belum gitu. Karena kan bisa tercatat dari poin yang dia dapat pas beli gitu.
Itu sih. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya Bang. Sudah detail dan cukup mencerahkan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih Pak Aditya, makasih Bang Ajit atas jawabannya. Oke, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam menunjukkan di pukul 11.40, sepertinya kita memang harus sudah menyudahi ya untuk acara kita pada hari ini gitu. Terima kasih nih Bang Hajit, udah sangat banyak sekali insight yang Abang berikan kepada kita semua, termasuk saya ya Bang, karena saya juga pengen sih jadi entrepreneur muda kayak Abang ya kan, pengen jadi founder gitu kan Bang, kayak mungkin kita mikirnya founder tuh tinggal ya duduk-duduk tenang manis nanti dapat duit gitu ya Bang. Ternyata enggak ya Bang. Ternyata ada otak-otak di balik semua itu gitu. Harus inovasi terus, harus reinvest, harus ini, harus itu biar tetap berdiri kokoh gitu benernya. Makasih juga Bang Rengga udah memberikan ilmu ataupun sharing nih terkait produk-produk Telkom. Semoga nanti kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu bisa membantu nih untuk dalam UMKM Bapak Ibu, atau ternyata ada nih setelah melihat ini kayaknya aku tertarik ya pengen buat UMKM, kayak aku tertarik lah pengen buat usaha ini itu segala macem gitu. Nanti kalau memang kurang nih waktunya, boleh nih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di DM ke indibis.sumatra. Nanti boleh di DM di situ, saya mau dong minta kontaknya si Bang Haji, tapi boleh nggak nanti kita izin dulu gitu. Boleh minta kontak Bang Rengga, mungkin nanti kurang nih sharingnya hari ini gitu. Oke, terima kasih Bang Haji, makasih Bang Rengga, makasih juga Pak Aditya Terima pertanyaannya. kasih. Oke, langsung saja. Mungkin ini yang kita tunggu-tunggu ya. Sebenarnya nggak kita tunggu-tunggu, yang kita tunggu-tunggu tuh acaranya tadi, sharing sessionnya. Tapi ini salah satu yang ditunggu juga gitu. Untuk kita spin wheel, ya. Dan jadi semua rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisi absensi, pasti ada nih namanya di spin wheel yang akan kita spin. Spin wheel yang akan kita spin, mana ya bilangnya? Oke, mungkin langsung saja panitia, ada nggak nih tampilannya? Kita kasih kesempatan nggak nih ya panitia untuk siapa yang belum isi absensi, biar kita masukin namanya. Oh, sepertinya tidak ya, karena sudah kita remind dari tadi Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung saja. Mana nih operator Rafli? Belum keluar, iya sudah keluar. Kita akan mencari 3 pemenang, jadi nanti begitu kita spin, keluar siapa namanya, terus nanti kita panggil ya sampai 3 panggilan. Kalau misalnya nggak keluar juga ya berarti belum rezeki. Tapi kalau udah keluar nih namanya akan mendapatkan hadiah dari Telkom gitu. Oke, langsung saja operator Rafli, silakan diputar. Oke, siapa ya yang akan mendapatkan? Ada nggak ya nama saya ya? Kayak semua mau gitu, saya juga mau sih. Oke, siapa ya kira-kira ya? Pak Budiantoro Hartono SEMSI. Wow, Pak Budiantoro masih ada, Pak? Masih ada nggak ya Pak Budiantoronya ya? Oh, masih Pak. Alhamdulillah. Masih. Pak, selamat Pak mendapatkan Ya. hadiah dari kita dari Telkom. Selamat Pak Budiantoro. Oke, langsung aja kita putar sekali Ya. lagi. Iya, kata Pak Budiantoro. Marah Bapak. Oke, langsung kita putar sekali lagi. Siapa ya orang kedua yang akan mendapatkannya? Yang menyusul Pak Budiantoro nih. Jadi kalau nggak ada namanya sama Bapak semua hadiahnya gitu ya Pak? Enggak sih Pak. Siapa nih ya? Naya, ada nggak nih ya Naya? Hadir, Kak. Hadir, selamat Kak Naya mendapatkan hadiah juga dari Indibis Telkom. Oke, orang terakhir nih, siapa kira-kira yang mendapatkannya? Putar. Rizky Hanifah gitu ya, nggak ada rupanya. Siapa ya kira-kira satu lagi ya? Selamat kepada Bapak Muhammad Tamlikah. Masih ada nggak ya Pak orangnya Pak? Bapak Muhammad Tamlikah. Hadir, hadir.
Hadir. Oke, sudah kita mendapatkan 3 orang pemenang dari Spin Wheel. Selamat kepada para pemenang. Nanti akan dihubungi dari panitia untuk dapat dikirimkan hadiahnya. Oke. Dan tidak lupa juga, seperti janji saya tadi di awal, kita akan memberikan hadiah kepada 3 penanya terbaik. Untuk penanya terbaiknya, selamat. Yang pertama ada Abangda Muhammad Farid tadi yang sudah bertanya, ada juga dari saya bingung ini Bapak atau Ibu ya, tapi saya panggil aja Bapak atau Ibu yang bernama Army Yunaldi. Dan juga ada pemenang terakhirnya dari Bapak Aditya yang terakhir bertanya. Selamat kepada 3 orang pemenang sebagai penanya terbaik. Sepertinya sudah kita umumkan juga ya semua pemenangnya. Sudah ada 6 pemenang, nanti akan diberikan hadiahnya kepada panitia. Dan tidak lupa pula, sebelum kita akhiri acara kita baiknya foto bersama. Tadi saya lupa foto bersama di awal. Oke, boleh? Kira-kira semuanya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang sudah join, boleh ya mohon maaf Bang, ternyata laki-laki. Oke, selamat ya Bang Army. Oke, langsung saja kita untuk foto bersama, diharapkan bisa open cam. Semuanya diharapkan bisa open cam, kita akan foto bersama. Waduh, ini ada juga ternyata yang rame-rame ya, tapi zoomnya 1. Dari Mbak Celcelia. Ya, Mohon nggak maaf, ada itu dari handphonenya Mbak. SSGS. Dari SSGS. Oh, dari SSGS. Ya, sepertinya ini dari ini ya, dari tadi ada Jawa Barat, ada Tangerang, jauh sekalian. Dari mana ya SSGS ini ya? Sumatera Utara masuk dalam ya. Oh, Sumatera Utara. Baik, Ibu. Ada lagi yang mau open cam? Kita tunggu ya, yang mau open cam ini. Oke, baik. Langsung dari panitia, jangan lupa di screenshot. Saya minta semuanya untuk bergaya komando seperti ini. Boleh, kita akan foto bersama. Ini Ayo tanda pasang kita gaya tetap terbaiknya, semangat. Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tahan dulu. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, Kak. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah join acara hari ini. Semoga acara ini membawa berkah untuk kita semua dan dapat berpengaruh untuk kita dalam tumbuh kembang UMKM kita. Saya Rizky Hanifa Dwining Room. Berterima kasih dan mohon maaf jika saya ada salah kata dan perbuatan dalam membawa acara pada hari ini. Untuk sertifikatnya mungkin nanti boleh dari panitia untuk mengirimkannya melalui tadi ada diisi nomor WA masing-masing ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti boleh diinformasikan dari dari operator Rafli udah menginfokan sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing. Sorry, ke email ternyata bukan nomor WA. Oke, mungkin ditunggu saja nanti Bapak Ibu akan ada sertifikat yang datang. Dan tidak lupa juga semuanya harus pantau terus di Instagramnya indibis.sumatra. Kenapa? Karena akan ada lagi acara-acara Join Insight dari kita, dari Telkom, untuk menambah wawasan dan juga insightful dari Telkom kepada para Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam. Semangat pagi.